yang benar-benar sesuai, mudah-mudahan sampaikan itu akbar kita semua. Judulnya anak-anak makanan. Jadi kalau orang itu nggak ada pak yang nggak ada makanan, senang susah makanan, baru mau kawinan makan, habis lahiran makan, habis kawinan makan, sampai meninggal mati makan. Itu cirinya orang itu. Makanya kalau ada orang itu miskin, kere, bukan orang itu. Ya, orang itu di mana-mana makan, itu berkahnya orang itu. Nggak ada yang selain itu nggak ada makanan. Makanya orang itu royal, kaya, umbar aja pokoknya udah bares, kalau kita pasar itu bares, kasih makan aja pokoknya makan, kadang-kadang makan, gitu kan? Sebentar, selamat bermanfaat kita semua, amin. Selamat datang pada pimpinan MWC, Pak Mulani yang sudah rombongannya, saya bisa sebutkan sebesar dan orang yang saya hormati saya, pada para pengurus dari Nurani Kota Tegal, sama Yudi, Yusuf Munir, ada Sudanu, selaku Ketua DPR Soal Pak Ketua Residen, para jemaah Mas Talim, Al-Akhiyah, pimpinan usaha, pimpinan Saleh, beliau adalah salah satu Mas menjaga MWC Pamulang. Cuma karena kesibukan beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Dan beberapa jemaah dari Majelis Adibah juga belum bisa hadir karena ada acara juga. Insya Allah nanti selesai acara tasya akan kesini bareng-bareng. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sambutan yang ketiga, saya minta mumpung waktu kita hadir berteman dulu semua pada Ketua MWC NU Pamulang untuk menyampaikan Muizul Hasan boleh, sepakat dua kata boleh, kita selalu setengah jam. Mudah-mudahan Allah berkah kita semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata 'ala qulubil muslimin wal mu'minin. Ja'ala ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sahabat kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Ustaz Fadiono ST, Ustaz Musa lain. Yang kami hormati pimpinan Majelis Adibah serta Ketua Tanfiziyah Muslantik Nahdlatul Ulama Kelurahan Pondok Benda terhormat Pak Hili, Ustaz pengurus yang lain. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Ustaz Haji Ali Akbar. Kami hormati Ketua Raisudiah Ketua Hormat Bapak Gus Iskowi Indradi. Kami hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pamulang, hormat Bapak Kiai Haji Bapak Yasuki. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Iftitah Ustaz Rozak. Kami hormati para pengurus dan jemaah Majelis Ta'lim Al-Akhiyah. Kami hormati segenap para jemaah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Pondok Benda. Yang kami hormati, kami cintai
tadi telah disampaikan banyak oleh para guru-guru kita, para orang tua, dan saya mohon maaf merasa yang sebetulnya pengen silaturahim, Pak, ya, karena saya masih bocah itu ternyata jamaahnya para orang tua, para guru-guru, masya Allah. Apa saya pikir mah ngajar anak muda, saya pikir mah cuma izin ya berdiri sebentar soalnya saya pikir mah ngajar anak muda yang diundang saya pas itu mah ngajarin bocah. Mohon maaf ya bahasanya begini ya. Iya, saya pikir mah ternyata para guru ada ketua WC, ada khusus COVID lah, tadi Ali Akbar, masya Allah di masjid juga masjid Anur, masjid gede ya. Ini mah anggap baik Pak, anak lagi belajar ngomong di depan orang tuanya gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan tadi telah didoakan, kita niatkan mudah-mudahan berkah untuk hadir di majlis ini, di rumah Allah ini, pulang dari sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah angkat derajat kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah kabulkan seluruh permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Pak. Yo. Saya mau tabarukan nih sama majelis Adibani. Karena yang dibaca pasti diawamin adalah Maulid Adibani. Karangan daripada Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Al-Yamani Az-Zabiri Asy-Syafi'i. Luar biasa. Ini pengarangnya ini nih, Syekh Abdul Rahman ini meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rejab tahun 1944. Pagi, Jumat pagi. Salah satu redaksinya di Maulid Adibah ini tabarukan nih, ya. Karena biar kita nambah cinta, nambah lengket sama ya, sholawat sama baginda, kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Hadits Tsani an Atha bin Yasar. Ada redaksi gitu di Maulid Adibah. An Ka'bil Akhbar. Ingetin ada salah seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Oh, lu ngerti kagak? Ada yang ngerti Ka'ab? Siapa Ka'ab al-Akhbar? Adalah sahabat yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Doraka kalau ngasih tahu ngajarin di rumah, tapi mau capek dah. Jadi Ka'ab al-Akhbar, ya, ingetin. Ka'ab al-Akhbar itu sahabat yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dia tambah cinta. Kata beliau begini, ya. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Kata Ka'ab al-Akhbar berkata bahwasanya ayahku mengajariku kitab Taurat. Kita harus percaya kitab ada 4: Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kata Ka'ab al-Akhbar, qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Ayahku mengajariku tentang kitab Taurat illa sifran wahidan. Ketika ini kitab Taurat tinggal selembar lagi, ketika kitab Taurat tinggal sebentar lagi, illa sifran wahidan kana yaktibu, ngajinya belajar diberhentiin. Wa itu usul dan justru kitab Taurat dimasukin ke dalam gerobak. Tahu gerobak apaan? Sama berarti ya. Iya. Saya orang Ciputat, Cipayung, Ciputat, Cimanggis, itu flyover Ciputat. Ya, sama bahasa dari gerobak ya, maaf. Wa itu usul dimasukin dalam lemari. Terus kata Ka'ab al-Akhbar, falamma mata abi fatahtu. Dan ketika ayahku telah meninggal dunia, maka aku ambil lagi itu kitab Taurat dari dalam gerobak, lalu aku buka, aku baca apa sih isinya tuh, lembaran terakhir di kitab Taurat tersebut. Ternyata falamma mata abi fatahtu
menuju akhir zaman ya. Kata kamu alamat bahwa di lembaran terakhir kitab Taurat itu faida fihi nabiyyun. Faida fihi nabiyyun yahdi akhir zaman. Kata kitab Taurat bahwa saya nanti akan lahir, akan datang seorang nabi pada akhir zaman. Faida fihi nabiyyun yahdi akhir zaman. Jadi apa namanya jamaah sekalian, akan lahir seorang nabi pada akhir zaman. Masya Allah, luar biasa. Makanya ayahnya nggak mau nyeritain, nggak mau ngasih tahu anak akan lahir seorang nabi. Dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya yang bernama siapa? Tahu nggak dong? Ibunya siapa namanya bagi nabi? Siapa namanya? Tahu nggak dia nama dia? Siapa nama ibu baginda Nabi? Hah? Abdullah. Nama ayahnya Aminah. Bundanya Abdul Muttalib. Nya Abu Thalib. Pamannya Khadijah. Ya tercinta semua semulia dari Quraisy ternama, inilah sang Rasul yang penuh duka, penuh suka duka. Jadi ibunya bagi Nabi bernama Siti Aminah apa Aminah? Nah ini kan lagunya Abdullah, nama ayahnya Aminah. Abdullah tadi Abdullah, nama ayahnya Siti Aminah. Begitu tadi Aminah Siti Aminah ini. Di dalam kitab Musyol Karim ya dipahami, itu namanya Aminah. Kenapa menjadi Siti? Kita disebut Siti Aminah, namanya Aminah. Kenapa sih? Itu dalam kitab Musyol Karim ada tulisan sin amata. Artinya apa? Sayyidah. Apa itu sayyidah? Adalah wanita yang dihormati, wanita yang dimuliakan. Kenapa Aminah dihormati, dimuliakan? Karena menjadi ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi nama sin amata sayyidah. Cuman orang Indonesia kagak mau ribet disingkat jadi Siti. Bukan masalah dah. Kalau disingkat jadi Siti mah apa-apa dah. Apa? Cuma yang repot kalau jadi nyanyian Pak. Dung indung Siti Aisyah mandi di kali, tidak sembahyang di dalam kubur. Mengapa Siti Aisyah yang dibilang hanya sembahyang atau puasa? Benar nggak? Lembaga langsung diganti ya dong indung siapa coba. Apa cirinya? Baginda seorang nabi yang diutus dilahirkan di akhir zaman, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam.
ijabah, Allah kabulkan. Di benteng kita. Makanya di benteng kita kudu kita makmurkan, kudu kita ya perjuangkan, kudu kita lestarikan nih ya jamaah-jamaahnya terutama, masya Allah. Kenapa? Ya, kalau subuh, apalagi subuh nih, subuh sih banyak ya, subuh. Ya panggil as-shalatu khairun minan naum. Tidur kita ngorok, kayak lahar copot, yang kurus, udah kayak nying. Jangan kita, benteng kita, kudu kita jaga, kudu kita pertahankan, kudu kita perjuangkan. Minimal 5 kali kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masjid itu bagus ini, besar ini, masya Allah. Karena kan baginda Nabi la sholata liman jarul masjidah illa bil jamaah. Hadis Imam Ahmad. Tidak sempurna. Tidak sempurna berarti enggak bakal konten 100. Tidak sempurna. La sholata liman jarul masjid, orang yang rumahnya deketan sama masjid, orang yang tinggal sebelahan sama masjid, orang yang kedengaran panggilan azan di kupingnya, kalau sholatnya enggak berjamaah. Jamaah sholat berjamaah kan sempurna sholat kita. Kalau kita sholat sendirian apa lagi? Bahkan bagi Nabi kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah afdol, sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama min sholatil fardhi bisa bernawasan derajat, bahkan dilipat gandakan sampai dengan 27 derajat. Masya Allah, luar biasa Pak. Maka ternyata pahala Pak. Tapi kalau kita istiqomah, kita membiasakan berjamaah di masjid, insya Allah nanti Allah akan panggil kita, Rasulullah akan mengenalin kita. Orang kalau sholat suka berjamaah di masjid, itu bagian Nabi kan gampang mengenalin. Kenapa? Buruan muhajirin dan atar wudu. Orangnya dikenalin karena kenapa? Mukanya bercahaya, bersinar karena bekas ngambil wudu. Orang kalau sering wudu pasti sering sholat, agak mungkin wudu kalau nggak sembahyang. Ayo sering sholat, kalau sholat itu mukanya bercahaya, dipanggil bagi Nabi. Kalau orang kalau nggak pernah sembahyang, mukanya hitam kayak pantat kuali. Nabi nggak kenalin siapa engkau. Saya dulu waktu di dunia nggak pernah melakukan sembahyang. Nabi nggak kenalin. Nah, kalau kita ngaku umat yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita rajin ke masjid, terutama sholat subuh. Jangan kalau udah meninggal pengen disolati di masjid, itu namanya meleset. Dan itu mengambil masjid dan mandi pengen disolati di masjid, meleset namanya. Kalau berjamaah, masya Allah, biasa. Utamanya anak-anak kita Pak, biasain Pak ke masjid. Kalau ke masjid Pak, biasain Pak puji koko kayak gini nih, cakep nih. Jangan dibiasain anak kita pergi ke masjid pakai kaos. Ganggu itu, masya Allah, luar biasa ganggu. Udah gitu, ya bocah. Pernah saya waktu itu khotib Jumat, ada sebuah masjid khotib Jumat, itu bocah gondrong ya datang ke masjid sholat pakai kaos, belakangnya tulisan gua anak setan. Allahu Akbar, kata jamaah di belakang. Itu bocah pakai baju kaos, belakangnya ada tulisan Allahu Akbar, kata di belakang. Itu tulisan apa sih, kecil banget itu. Terus dibaca mobil aja merek. Lagi kadang-kadang yang Pak, saya mau nanya Pak, yang bikin sholat kita nggak sah, kira-kira apa Pak? Di masjid Pak, yang bikin sholat kita kagak sah, salah satunya adalah merek sarung. Iya, saya mau jujur banget sih, merek sarung kadang-kadang bikin kita kagak khusyuk kadang-kadang. Dan kalau sunnahnya kan sholat itu sebagai itu melihat tempat sujud ke bawah, satu pandangan satu titik. Begitu Allahu Akbar kabir, kebaca kita wanita Atlas jadi BHS ya, mahal BHS Pak. Ayam kan BHS ya. Tapi kalau gajah dulu Pak, itu iklan yang paling jujur. Gajah dulu sebetulnya Pak. Maaf nih pada sama bukan ada bukan ada promosi. Paling jujur tuh iklan gajah dulu sama gajah dulu. Kalau iklan yang lain banyak bohongnya. Kopi kapal api
bohong tuh, kopinya habis, kapal apinya nggak ada. Nggak ada, tapi sarung gajah duduk iklan paling jujur. Aki-aki pakai sarung gajah duduk, sarung gajah atau gajahnya ada. Jangan dipikirin. Mantap. Itu mesti kita jadikan benteng. Ya, biasanya nih adik-adik kamu nih kalian ini penerus bangsa, penerus masa depan, penerus agama. Biasain sholatnya berjamaah. Tidak orang imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Man wafaqa qawluhu qawlan malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah, ya, siapa orang yang ucapan amin yang berbarengan dengan ucapan amin malaikat ketika satu jamaah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni dosa-dosa telah lalu. Masyaallah. Jadi benteng nih, masjid ini jadi benteng kita, pertahanan kita nih. Luar biasa. Sholat di rumah kadang-kadang jadi imam kita di rumah. Allahu Akbar, imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini kita nangis belakang. Ya Allah, kayak provokasi jadi imam. Makanya kita satu jamaah di masjid. Itu yang pertama. Kedua, kata Ka'bah Akbar di dalam kitab Rasulullah mengatakan bahwa benteng umat Islam yang kedua, benteng orang beriman kedua adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di majelis pasti kita baca zikir. Saya datang aja baca zikir. Kata Kiai Haji Nur Ali, man laisa wirdun fa huwa kirdun. Siapa orang yang enggak mau zikir, yang enggak pernah zikir, yang enggak mau wiridan, ya makanya orang NU belakangnya asli. Salah satunya wiridan. Iya, jangan Allah malantas. Jangan. Saya kelempak gaya malahnya orang. Hah? Iya, lu kalau gaya kayak buru-buru banget ngapain mana? Diam-diam bareng sama imam, kita ikutin imam, kita wiridan bareng-bareng, kita amin, kita berdoa bareng-bareng. Orang NU itu namanya. Itu. Ya. Tuh, ya. Man laisa wiridun mau wirid, kalau orang enggak punya wirid, mau wirid seperti kerang. Kita bareng-bareng kita wiridan kalau habis bayar. Ya. Orang NU ratiban, wuludan, tahlilan. Dan kita menjadi orang Nahdlatul Ulama, Yasinan dan sebagainya. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkah. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul. Dengan zikir kepada Allah hati tenang. Dan yang ketiga, benteng yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu merupakan mukjizat terbesar yang diberikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Belajar Quran. Jangan sampai kita buta Al-Quran. Kalau bisa, ya NU, Nahdlatul Ulama, baik MNJ, PRNU ini, ya ada program tahsin Quran. Ada pada tafsir mungkin yang lain-lainnya, yang minimal tahsin. Kenapa? Biar anak-anak kita tidak buta huruf Al-Quran. Nawi buyutakum bis shalat wa Al-Quran. Kata Nabi, terangi rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kalau yang hadir sini mah kayaknya ahli Quran semua sih lihat ya. Alhamdulillah. Iya. Ahli Quran semua, masya Allah. Apa ya? Bisa dites ya, bisa ya. Iya. Coba saya tes ya, ini sebelah kanan saya. Ini sebelah kiri saya. Saya coba mau ngetes dulu nih bapak-bapak nih biar kita ya jadi motivasi buat kita nih kanan saya. Ini saya baca potongan ayat Pak, tolong dilanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kanan dulu nih ya. Yasin. Ar-Rahman. Idza wada'atil waqi'ah.
Setengah menit 4 surat. Yang kiri masih lebih mantep nih. Coba yang kiri lebih banyak jumlahnya. Coba lanjutin Pak. Yang kiri Pak. Pojok kiri coba. Tolong lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu Pak. Allahul azim. Sebetulnya Pak, ya takut yang sebelah kanan merasa disaingi. Sebetulnya bisa kalau langsung connect takutnya merasa disaingi. Padahal bisa sih paham, sebenarnya paham. Tadi mulutnya udah malam. Iya, takut coba deh. Benar, sebenarnya nih coba Pak. Ini Bapak lagi nih Pak. Ini Pak kamu mau nih, coba lagi coba ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa Pak. Kurang. Tuh ya. Jadi 3 pertama masjid benteng orang beriman, kedua zikir, yang ketiga ada pembacaan Quran. Nah terakhir ini saya mau fokus ke anak-anak bahwa jamaah sekalian ini patut menjadi perhatian buat kita. Zaman sekarang sedang gandrung yang namanya judi online. Coba buka di sini. Jadi perhatian buat kita. Menurut pusat ya analisis transaksi keuangan, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan PPATK merilis data bahwa anak-anak Pak usia di bawah 11 tahun ke bawah itu sudah ada sebanyak 1.160 anak kecanduan judi online dengan nilai transaksi lebih dari 3 miliar rupiah. Coba, ini perhatian buat kita nih. Kita masih punya anak di rumah, cucu, ponakan, ya segala macam. Anak-anak ini mah, kalau yang dewasa masih bodo amat dah. Ada yang kemarin tuh anggota BPR pusat, bodo amat itu mah. Ini bocah nih prihatin. 1.160. Yang usia 11 sampai 17 tahun Pak sudah tercatat 4.514 anak kecanduan judi online dengan nilai transaksi lebih dari 7,9 miliar rupiah. Ini saya kasih rangsangan aja nih kepada teman-teman yang betul ulama. Jadi perhatian. Dan anak usia 17 sampai 19 tahun Pak, usia SMA 17 sampai 19 tahun tercatat 191.380 anak kecanduan judi online dengan nilai transaksi lebih dari 282 miliar rupiah. Duit itu Pak. Kalau buat membangun melebarin lahan cukup kali ya. Tahun kemarin 2023 Januari sampai Desember setahun full nilai transaksi seluruhnya pemain judi online di Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah. Berapa anda bisa dibangun? Duit orang Indonesia kebuang cuma-cuma sia-sia gara-gara judi online. Dan Januari 2024 sampai Maret 3 bulan Pak udah ada transaksi lebih dari 100 triliun rupiah. 3 bulan awal. Tahun baru tahun 2024 luar biasa. Makanya yakin kita selain daripada kita hablum minallah, hubungan kita pada Allah, kita juga hubungan kepada sama manusia. Kenapa? Karena kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita, baik anak biologis maupun anak ideologis. Makanya ada terakhir ini baru penutup ya, ada 3F yang mempengaruhi gaya hidup manusia terutama anak muda. Penutup ini Pak. 3F yang pertama fashion. Tahu apa fashion Pak? Pakaian. Dulu zaman orang tua kita Pak, kalau ada pakaian baru itu yang bolong langsung kita jahitin, benar nggak Pak? Bocah sekarang pakaian rapet-rapet dia bolong-bolongin. Artinya apa? Gaul boleh, bego jangan. Zaman susah direkam karena susah dah. Benar. Kenapa banyak anak-anak ABG, anak-anak muda, anak-anak ABG yang tumbuh berkelakuan kayak adekku? Bocah umur 17 tahun baru adek yang umur 7 tahun dipakai, ditarik ke bawah, ke atas lagi, turunin ke bawah, ke atas lagi, kagak mau kuat. Bocah dipakai. Oh, tadi saya lihat kita kemarin melewati alun-alun Pamulang Pak. Ya, alun Pamulang itu baru dibuka ke rumah. Itu di alun Pamulang kalau malam minggu, Haji, maaf ya, kalau malam
mall, kamu langsung kue exchange bintang, kalau malam minggu. Kenapa saya pernah nyolong? Neng, pusat kelihatan itu pusat kelihatan. Dia tapi itu pusat kelihatan. Biarin bang, biar kayak Nikita Mirzani pusat. Lo kalau buat pondok benda, buat bekas cacar, di tempat kumpul kayak oncom, pusat diraki mulu. Rambut dipirang-pirangin. Orang barat mah rambut pirang cocok kulitnya putih. Bocah pondok benda, kulit bulu, rasa pirang, persis kayak boneka santet udah itu. Apa ini di Pelabuhan Ciputat? Di Pelabuhan Ciputat sekarang udah mulai jarang nih Pak. Di Pelabuhan Ciputat ini saya sebutin aja dan usah jauh-jauh. Pelabuhan Ciputat ada tuh anak-anak kumpulan anak yang pakai pakaian serba hitam, bawah hitam, atas hitam punya semua tuh hitam semua tuh baju hitam. Nanti diangkat bawa gitar nyanyi lagu-lagunya namanya apa? Pang. Itu bawa hitam tuh. Kuping diantingin, ditindik, diantingin hidung, diantingin apa bibir diantingin juga. Nah, nyanyi di atas angkot bawa gitar terus lagu-lagunya Zreng. Aku di mana? Zreng. Aku di mana? Kenapa kan supir angkot pernah nengok bayar di angkot. Kenapa banyak? Sekarang udah mulai ada lagi tuh di Ciputat. Oh, ini perhatian buat kami nih muda-muda ya bapak juga perlu diperhatikan. Kenapa? Oh, itu yang pertama. Yang kedua, food. Apa food? Makanan. Nih, yang suka kalau ngaji kita makan nih kalau NU. Kalau itu makanannya ya asli buat orang makan semua, udah nggak ada yang makan aneh-aneh. Ya, nggak ada tuh kalau orang mah makannya serba disingkat-singkat, capcin. Apa capcin? Ya, sotak. Makanya makanan bermacam-macam, penyakit berupa-rupa, bener Bang? Kalau orang dulu makannya asli orang tangan, penyakitnya paling panu, ampak, kurang, kubis, gatel, leles. Orang sekarang penyakitnya coba urat asem, kencing pahit, macam orang sekarang penyakitnya. Apalagi Haji, anak-anak kita mah udah kurang tapi doyan masakan main di rumah. Sekarang pesen tuh yang namanya aplikasi GoFood. Itu yang dipesan sama kita apa tuh? Urut restoran yang urut McD, makanan seperti ini. Makanan kita apa? Fried chicken. Chicken artinya ayam, fried ayam. Makan sepotong, fried ayam. Makan 3 potong, blok ayam. Udah gitu kalau bocah dari, kalau bocah sekarang kurang tak kira makanan. Kalau orang dulu tuh ada namanya, iya kurang tak pikir. Kalau bocah kan kurang tak tahu ada makanan 4 bersaudara satu hidup beda nama. Bocah dikasih duit Haji ke nasi padang, Uni beli sayur nangka, lah bukan nangka itu kan cece, nangka yang udah matang. Nangka punya adik namanya cece, cece punya adik namanya gori punya adik nonton tai gagal. Orang sekarang pada tahu, bingung dia. Yang udah matang namanya nangka, yang punya sayur namanya cece, dia rebus di dalam namanya gori, tutur pakai garam makan di kebun tai gagal. Tuh 2 ya, yang terakhir 3 yang mempengaruhi gaya hidup manusia terutama yang muda-muda adalah fun. Apa fun? Hiburan, kesenangan. Salah satunya yang sekarang pasti kita bawa adalah handphone. Kalau anak-anak dicek Pak, handphonenya Pak. Bapak kalau mau tahu dia main judi apa enggak, cek handphonenya. Dia sering nonton porno apa enggak, cek handphonenya. Belum lama kemarin kejadian saya sebutin tadi ya, di Maruga, tahu Maruga ya, anak dibacok MTS, meninggal dunia. Apa penyebabnya? Janjian tawuran. Dari mana janjiannya? Pornografi, pornografi banyak. Awal di mana? Handphone. Tolong jadi perhatian buat kita semua. Handphone bisa menjadi penolong, bisa juga menjadi penjerumus kita. Kalau dulu mah zamannya dulu internet belum
benda, belum banyak televisi. Kita kalau habis maghrib dengar orang pada belajar tadarus, belajar Quran, benar ya enggak? Iya, sebelah sono belajar baca rawi al-jannatu wa na'imuha as'adul lima yusalli yusallim wa yubarik alaih. Ke sono lagi ibu latihan kesidahan, tung dang dang. Tanya masih Pak, kenapa sih pukulannya kan berubah-ubah, tung dang. Itu mah ada artinya toh. Kenapa? Itu mulai utang. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, paling tonton apa? Batman, Superman, Saras, 08, panji manusia yang minum. Kelar kita nonton Batman, TV kita matiin, kita masuk ke dalam kamar, kita ambil kain sarung, kita di leher, lari depan rumah, Batman. Zaman saya, sekarang beda. Saya kecil kenal HP, belum ada HP. Saya kecil. Ya. Sekarang anak saya umur 4-5 tahun, dari 2 tahun sudah main sama HP. Dari 2 tahun anak saya main sama HP. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Sekarang udah nggak ada Pak tontonan jadi tuntunan, kagak ada. Benar, kagak ada yang namanya tontonan jadi tuntunan, kagak ada. Luar biasa. Ya, makanya mudah-mudahan setiap malam minggu khususnya ya di Majelis Al-Ba'i yang mudah-mudahan istiqomah ya. Kalian harus dekat sama agama, dekat sama para ulama, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Bagaimana pondok indah nanti 10, 20, 30 tahun akan datang tergantung kalian di masa yang sekarang. Kalau sekarang kalian berleha-leha, sekarang kalian malas-malasan, sekarang kalian dekat sama keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, nanti di pondok benda ini, kampung ini, daerah menjadi seperti apa? Tapi mudah-mudahan berkah hadir tiap malam minggu di Majelis Al-Ba'i, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh, anak-anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh agama, nusa dan bangsa. Jalan-jalan ke Cikini, ya pulang ya jalan kaki. Saya doain yang ada di sini panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Amin. Ke Bintaro Ece nggak pakai sendal, kagak boleh masuk. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hampir sejam. Ya kan? Sejam. Kita berharap Mas Januari masih muda. Kalau kita ada dua waktu 31 zaman kita 31 ya udah dikasih asmara ya dan rasa masyarakat pimpinan MWC dan Papua dan saya juga satu PNU pimpinan masyarakat pimpinan ketua dengan masjid yang ada di Pondok Benda ini mudah-mudahan nanti yang termasuk mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa saya minta kepada Ustaz Abdul Rasid untuk menyampaikan doa. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.